Kamu kalau diskusi dengan saya tentang Thariqah Mu'tabaroh, apalagi tentang Thariqah Tijaniyah, ya mencetlah kamu, Aang. Kamu bodoh, nggak ada ilmunya. Loh, judulnya saja Thariqah Mu'tabaroh, kok masih tanya sanad? Berarti kamu tidak ngerti ya frase Mu'tabaroh itu apa artinya. Aduh, kelompoknya Aang ini bodong ini. Kosong melompong. Loh, kalau nggak ngerti frase Mu'tabaroh, tanya pada saya ajari. Apa yang saya tanya, apa yang kamu jawab kok tidak nyambung itu. Kacau ini kelompoknya Aang ini. Kamu tahu apa tentang Thariqah Mu'tabaroh? Judulnya saja Thariqah Mu'tabaroh. Kok masih tanya sanad? Wah, kacau juga kelompoknya Aang ini. Abang dari kiri robotik. Apa ditanya, apa dijawab, ya itu saja kok. Itu benahi saja, ngomong pada khalifahmu di London sana. Jadi kalau memosting suatu tulisan itu harus hati-hati, harus punya kitab aslinya. Itu banyak salah postinganmu itu. Ya, menulis Al-Fatihah itu pakai tak marbutoh, menulis kitab itu salah. Tajul Arus ditulis Tajul Arus, terus banyak hadis-hadis yang salah tulis itu tentang Al-Mahdi itu. Sengaja saya tidak beritahu, nanti kalau saya beritahu menceret kamu dan khalifahmu itu. Benahi dulu, banyak salah tulis, apalagi makna, arti, maksud, tafsir, takwilnya semuanya palsu itu. Semuanya tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir, kaidah sistem mustalahul hadis. Itu saja kok. Jadi kamu bolak-balik posting sesuatu yang salah menjadi tertawaan kok. Iya kan? Belum lagi saya bongkar kekurang ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu. Itu saja dijawab, jangan posting ini, nggak ada artinya ini. Semua makna, arti, tujuan, maksud, tafsir dan takwilnya dirampok dengan sadis untuk kepentingan Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu saja. Percuma posting yang banyak keliru lagi. Ya, kabur sana kamu dengan Aang itu, tidak ngerti apa-apa tentang Thariqah Mu'tabaroh. Undang gurumu ke sini, guru besarmu ke sini, debat dengan saya tentang Thariqah Mu'tabaroh. Ya. Kamu frase Mu'tabaroh saja nggak ngerti kok. Juga Aangmu itu. Panggil guru besarmu, ajak dialog ke sini dengan saya pakai referensi. Saya pernah menjadi sekretaris Idarah Syu'biyah Jatman Jambiah Al-Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Kabupaten Lumajang, PCNU Kabupaten Lumajang. Jadi kalau tentang Thariqah Mu'tabaroh itu saya sudah ngelontok. Kalau kamu dan Aang itu ya gak tahu apa-apa, mesti lari. Undang gurumu ke sini, dialog dengan saya tentang Thariqah Mu'tabaroh. Saya ajari dari awal nanti. Ahmadiyah itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1925, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan orang-orang Ahmadiyah telah diangkat sebagai pahlawan, ya. Itu yang harus Anda ketahui. Kemudian pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Indonesia memberikan izin sebagai badan hukum kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai atau dengan tujuan menyebarkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Imam Mahdi alaihissalam. Ya, ini saya lihat nanti ya ada penghargaan sebagai pahlawan kemerdekaan ya. Ini Abang Daerik tua bangka dari Ahmadiyah Firqah Qodiani ini selalu ditanya apa jawabannya finishingnya merampok makna tafsir maksud dari Al-Quran dari hadis. Itu kepentingan Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Jadi begini ya, memang Al-Quran itu mudah untuk dipahami, tetapi bukan merupakan hal yang murahan ya, karena untuk memahami Al-Quran itu harus melalui ahli ilmunya. Jadi jelaslah kalau tidak paham tentang paling tidak 15 ilmu alat itu, ia menjadi muqallid saja, menjadi pengikut. Pengikut dari siapa? Pengikut dari orang yang sudah paham, sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang mujtahid mutlak, gitu kan. Kalau Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu dan para khalifahnya, ya semuanya tidak memenuhi syarat itu. Karena apa? Dari sanadnya saja sudah tidak ada. Sanad keilmuan yang mutasil tidak ada. Apalagi sistem pembacaan, pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadis sudah sangat keliru itu. Sangat keliru. Khalifahmu itu, apalagi kamu kan. Oleh karena itu saya anjurkan kamu bertobat saja, kembali kepada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu saja. Gak ada gunanya mengikuti Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu. Dia itu tidak mempunyai sanad yang nyambung kepada baginda Nabi, sehingga semua pengakuannya termasuk semua khalifahnya itu palsu. Itu saja kok. Gak sulit kok dalam beragama itu. Tidak bisa menjadi seseorang yang ahli, tidak cukup rukun syaratnya, yang menjadi pengikut saja. Begitu saja kok. Romli kali dilem 15 ilmu alat. Waduh. Kapan kita bisa memahami Al-Quran? Harus memahami 15 ilmu alat. Memang Romli menguasai 15 ilmu alat ya. Keburu mati kita mempelajari ilmu alat doang ya. Al-Quran saja itu kan hudalinnas minal huda atau hudalil muttaqin ya. Jadi di dalamnya sudah ada petunjuk bahwa untuk kita bisa memahami Al-Quran itu kita harus belajar sama seorang guru. Nah, gurunya itu siapa? Ya harus yang datang dari Allah. Siapa yang datang dari Allah itu? Ya khalifah. La yastakhlifannahum fil ard. Allah pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Nah, itu surah An-Nur ayat 55 ya. Nah, beliau menerima wahyu untuk menjelaskan kepada kita. Ya, tidak perlu 15 ilmu alat itu untuk apa coba? Kalau Allah sudah menghendaki, Allah yang Maha Kuasa memberitahu apa arti dari ayat ini gitu. Ya. Jadi jangan sombong dengan 15 ilmu alat ya. Tidak ada perintah Al-Quran bahwa kita harus mentaati ulama, tidak ada. Coba
Yang ada taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, kepada ulil amri. Nah, ulil amri itu adalah khalifah. Yang sekarang masih hidup adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Bukan 15.000 alat, bukan Romli, ya. Imam Mahdi menurut Al-Quran itu sama dengan Nabi dan Rasul. Surah Al-Anbiya ayat 73. Atau sama dengan Khalifah. Surah Shad ayat 26 dan Al-Baqarah 30-31. Ya. Jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, beliau juga layak disebut sebagai utusan Allah atau Nabi atau Rasul umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Romli justru tidak patut untuk menyatakan Mahdi palsu, Rasul palsu, segala macam itu yang palsu tanpa dalil Al-Quran sama sekali, ya. Karena di dalam Al-Quran itu kenabian atau kerasulan dari umat Islam itu masih terbuka sampai hari kiamat, ya. Nah, Romli nggak mau membuka rahasia ini, tidak mau membuka kebenaran atau menerima kebenaran Al-Quran, ya. Coba baca surah Al-A'raf ayat 35, terus Ali Imran 81 dan juga An-Nisa ayat 69. Ajaran sesat dan menyesatkan. Ini khalifah sudah ada di Ahmadiyah lebih dari 135 tahun. Khalifah Rasulullah itu adalah janji Allah kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang-orang Ahmadiyah itu diakui oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena imamnya sudah 135 tahun lebih ada di Ahmadiyah. Dan di dalam Al-Quran itu ada 3 jenis khalifah yang sudah aku jelaskan. Sekarang pertanyaan yang enggak dijawab-jawab nih. Khalifah macam apa yang menjadi pemimpin At-Tijaniyah yang sesuai dengan Al-Quran? Khalifah macam apa tuh, ya? Hai Abang Daerik tua bangka dari Firqah Ahmadiyah Qodiani berpusat di Bogor. Harus dibedakan di mana persoalan penghormatan sesama anak bangsa dikenal dengan ukhuwah wataniyah dengan di mana positioningnya sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan. Itu saja, jangan dicampur. Jadi siapapun yang mendapatkan tanda jasa sebagai pahlawan juga masalah itu sebagai dalam koridor ukhuwah wataniyah, ya, persaudaraan sesama bangsa, ya. Banyak para pahlawan yang tidak harus dari kalangan muslimin saja, walaupun sebagian besar para pahlawan bangsa itu dari kaum muslimin, tapi ada juga yang non muslim, yang ada juga dari yang secara ajaran tidak mempunyai sanad kan, sehingga ajarannya itu sesat dan menyesatkan. Seperti contoh pahlawan dari tokoh Ahmadiyah Qodiani, nggak masalah itu, tetapi itu bukan menunjukkan kebenaran ajarannya, karena ini dalam koridor ukhuwah wataniyah, ya, penghormatan persaudaraan sesama anak bangsa. Itu saja kamu Abang Daerik tua bangka belum bisa membedakan. Ya kacau. Pola berpikirnya sudah kacau balau. Semua Ahmadiyah Qodiani itu kacau balau, khalifahnya kacau balau. Apalagi Abang tua bangka Erik Ahmad Mubarik ini kacau balau.
Ayat-ayat Al-Quran hakikatnya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang disucikan, yaitu seorang rasul atau khalifahnya, ya. Dan itu sudah ada di Ahmadiyah lebih dari 135 tahun. Surah Al-Jin 2627 dan An-Nur ayat 55 merujuk kepada surah Al-Waqiah ayat 79. Intinya, Romli tidak usah komentar terhadap postingan saya ini, karena postingan saya tentang tanda jasa pahlawan itu menjawab anak buahnya Buya Yahya, itu si Zan ya. Jadi Romli nggak usah komentar itu ya, karena Romli itu belum paham bahwa di dalam Al-Quran ada 3 jenis khalifah, yang khalifahnya Tijaniyah itu tidak ada satupun yang sesuai dengan Al-Quran. Biasanya Romli itu suka minta voice note, tapi kali ini dia ngetik terus ya. Artinya apa tuh? Tidak konsisten. Kan sudah saya ingatkan, jika diskusi ini antara saya dengan Romli di-share di grup, maka akhlak Romli akan mempermalukan Romli sendiri gitu. Menurut Al-Quran, wahyu itu ada 3 cara. Pertama, wahyu langsung. Yang kedua, berupa dalam hijab ya, ada tabir di belakang tabir seperti kasyaf, ru'ya atau mimpi. Dan yang ketiga melalui Jibril gitu. Ya. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dengan 3 cara itu, sama seperti Nabi Muhammad juga menerima wahyu dengan 3 cara itu. Nah, bedanya kalau Nabi Muhammad, wahyu yang diterima oleh beliau adalah wahyu syariat, yaitu Al-Quran, dan juga wahyu non syariat, ada di hadis qudsi ya, hadis qudsi. Nah, wahyu syariat sudah tertutup, sudah tidak ada lagi. Sedangkan wahyu non syariat seperti hadis qudsi itu masih terbuka sampai hari kiamat. Termasuk yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga adalah wahyu non syariat yang mendukung syariat Islam. Kata Rasulullah SAW, umat Islam di akhir zaman itu akan seperti umat Bani Israel atau Yahudi dan Nasrani. Ya. Kebiasaan Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, umat Nabi Muhammad juga akan seperti itu. Jadi menjadikan ulama sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu apa? Ya, mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Mereka lebih percaya kepada 15 ilmu alat ketimbang ayat Al-Quran yang jelas-jelas menyatakan bahwa kenabian atau kerasulan umatnya Nabi Muhammad itu masih terbuka sampai hari kiamat. Begitu pula khilafahnya ya. Kamu Romli selalu mengambil referensi dari orang-orang yang membenci atau memusuhi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi postingan kamu itu tidak perlu direspon ya, karena banyak fitnahnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa ulama uhum syarruman tahta adimi sama tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Ulama itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Dari mereka fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Itu ada di dalam hadis Al-Baihaqi yang perawinya adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ya. Coba lihat buku Anjam Atsim, tidak ada tuh buku Anjam Atsim, Tabligh Risalah, tapi mahakikati hal wahyi apa itu?
Ya, tidak ada. Coba tampilkan jilidnya kalau kamu benar, ya. Tijani hanya meyakini ada namanya hadis barzakhi. Nah, ini mungkin maksudnya kasyaf ya. Jadi ini pembicaraan antara orang ulamanya Tijani dengan Rasulullah dalam bentuk kasyaf mungkin. Nah, ini bukan sebetulnya boleh-boleh saja, tapi kasyaf yang dimaksud seharusnya dari Allah Ta'ala gitu. Seperti Mi'raj. Mi'raj itu kasyaf, atau Isra juga kasyaf, itu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga wahyu ya. Isra Mi'raj itu wahyu sebetulnya dalam bentuk kasyaf. Ini kan Nabi Isa judulnya itu ya. Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir. Anjam Atsim mana? Ya. Kemudian Hakikatul Wahyi mana? Punya nggak kamu? Nggak punya kan, Romli? Ini hanya ini yang benar, yang lainnya bukan dari Ahmadiyah ya. Dan ini pun sebetulnya ini tentang Nabi Isa, bukan tentang topik yang kamu ungkit-ungkit tuh ya. Waduh, nanti dibuat senjata oleh Om Erik ini. Oh, ini saya punya buku kitabnya, saya foto. Padahal Om Erik gak punya. Coba kalau Om Erik punya, foto duluan. Nanti saya foto, diperbandingkan dengan buku kitab saya, ya kan? Nah, buktinya begini. Saya foto buku Ahmadiyah yang menyatakan Baginda Yesus Isa alaihi salatu wassalam itu wafat dikubur di Kashmir. Saya foto buku itu sebagai bukti bahwa saya punya banyak buku kitab Ahmadiyah. Lalu Om Erik juga foto, apa punya? Lo mesti punya saya. Itu voice note saya dibaca lah di awal itu. Saya buktikan bahwa saya punya banyak buku kitab dari Ahmadiyah. Ya, salah satunya ya ini. Sekarang saya tantang sampean, apakah punya sampean buku kitab Ahmadiyah ya? Jadi kalau saya foto buku kitab Ahmadiyah yang lain, nanti sampean buat senjata. Ini saya punya foto buku kitabnya, padahal dari saya. Maksud saya buktikan saya punya banyak buku kitab Ahmadiyah Qodiani. Sampean saya tantang foto juga, jangan cuma narasi gitu lah. Kalau cuma narasi siapapun bisa itu ya. Makanya saya bilang saya punya banyak buku kitab Ahmadiyah, baik dari Firqah Qodiani maupun Firqah Lahori, juga dari buku kitab ulama aswaja yang menentang, yang mengajukan pendapat berdasarkan dalil bahwa Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu namanya saja tidak sama dengan Muhammad bin Abdullah, nama nubuatan untuk Imam Mahdi yang akan datang. Gitu. Jadi sampean mana bukunya? Buku Ahmadiyahnya mana? Foto. Nanti kalau saya foto kitab-kitab buku-buku Ahmadiyah, sampean pakai senjata, saya punya fotonya, begitu kan? Tantang foto saja kalau punya. Jangan cuma narasi mutar-muter gitu kan. Nah, yang warna hijau ini bukan keluaran Ahmadiyah ya. Kan itu dilihat tuh pustaka apa namanya tuh. Ya, yang Ahmadiyah itu adalah Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir. Nah, itu betul dari Ahmadiyah ya. Tapi itu bukan buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tapi buku yang ditulis oleh Pak Syafi Rajo Batuah ya.
Ahmadiyah bukan Islam. Oke, kalau kamu Islam bukan. Coba arti Islam menurut Rasulullah apa? Yang pasti bukan dari Pakistan. Memang dari Kodian, Hindustan. Sekarang Kodian itu India, ya. Tidak, kamu tuh tidak punya buku-buku Ahmadiyah. Bahkan Al-Quran yang dicetak oleh Ahmadiyah pun saya yang ngasih PDF-nya ke kamu, ya. Buku-buku lain kamu hanya punya Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir. Tapi itu buku Ahmadiyah, bukan buku karangan atau tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Coba kalau kamu punya, ya, misalnya buku karangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, buku satu aja ini, Anjam Atam, coba tampilkan kalau kamu punya. Ahmadiyah itu istilahnya bukan punya Nabi baru, karena kata Nabi yang lebih tepat itu disematkan kepada Rasulullah Khataman Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ahmadiyah itu didirikan oleh Imam Mahdi dan perumpamaan Nabi Isa. Ya, beliau pangkatnya juga Nabi atau Rasul atau Khalifah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya tuh? Ini buku kitab saya 5K, ya. Kalau panjenengan Erik tidak punya satupun, saya buktikan tadi, ya. Kitab dari Ahmadiyah karangan Syafi Rajo Batuah itu banyak yang lain nanti. Kalau Erik gak punya, makanya memaksa minta buku kitab Ahmadiyah Qodiani dari saya. Banyak, misalnya tentang apa itu kitab, ya, judulnya I'jaz Ahmadi, ya kan. Juga Tiryakul Qulub, ya. Juga Khutbah Ilhamiyah, ya kan. Juga banyak kitab-kitab itu dari Ahmadiyah. Saya punya kitab-kitab dan buku-buku juga. Tuhfatun Nudrah, ya kan. Juga Safinah Nuh, juga Hasyiyah Hakikat Wahyi, juga Dhahiyat Islam. Itu kitab-kitab buku-buku Ahmadiyah semua itu. Juga Ainah Kamalat Islam, ya kan. Juga Dafi'ul Bala, juga Anjam Adham, ya. Juga Hakikat Al-Wahyi, tadi sudah itu. Banyak kitab-kitabnya saya baca ini. Juga Izalat Auham, juga Anjam Adham, banyak sekali. Coba sampean juga Ainah Sodakat, juga sampean bisa sebut nama-nama kitab Ahmadi saja. Lebih banyak saya kok. Itu hanya sebagian. Makanya Bang Erik kalau tidak punya kitab Ahmadi cabang Firqah Qodiani, ngaku saja. Saya tidak punya. Nanti saya foto kok. Tapi jangan dibuat andalan. Itu saya punya, jangan begitu. Kalau PDF terjemahan Al-Quran itu bukan kitab tafsir. Itu cuma terjemahan Al-Quran, diposting kepada semua negara, ya gak masalah. Itu bukan kitab tafsir itu, foto saja kalau punya. Kalau tidak punya ya ngaku aja. Tidak, kamu tidak punya, ya. Kalau kamu punya buku dari Ahmadiyah karangan atau
hasil karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, coba kamu tampilkan satu buku saja. Nih judulnya saya kasih tahu, Hakikatul Wahyi. Coba tampilkan. Punya nggak kamu tuh? Loh, saya bilang Hakikatul Wahyi, apa Anjam Adham, itu saya punya semua. Ijaz Ahmadi, khutbah ilmiah, Safinatun Nur, saya punya semua itu. Kalau saya foto, sampean nanti buat senjata, saya punya begitu. Saya minta sampean foto saja Hakikatul Wahyi, ayo foto, atau Anjam Adham atau gimana bacanya itu. Foto aja sekarang foto, jangan cuma ngomong saja. Kalau gak punya ngaku saja, nanti saya kimi kok. Tidak, kamu hanya punya ini buku yang tulisan Rafi Rajobat tua. Yang lainnya kamu tidak punya. Ya, sekarang untuk membuktikan itu kan bukan hanya dengan melalui voice note. Ya, coba foto jilidnya itu, ya, yang khutbah ilmiah itu, yang mana coba tampilkan satu aja. Oh, saya punya ini, saya gimana, sebentar lagi saya foto ya. 5 kamar buku kitab dari hampir semua ajaran yang ada, Bahai, Ahmadiyah, Qadiani, Lahore, Jamaah Tabligh, segala macam lah. Kalau kamu mana punya, mau ambil dari saya, yo sorry lah sorry Yo kalau kamu mana punya, ini bukan doaan, ini buku kitab ini. Saya bendel-bendel bagian Ahmadiyah, Qadiani 1 bendel, buku kitab Thariqah Mu'tabarah 1 bendel, buku kitab yang lain ya banyak lah. Kalau kamu mana punya itu, foto aja kalau punya. Jadi Ahmadiyah di sini ini loreng putih, Erik juga, Mentari, itu semuanya gak punya buku kitab. Omongannya saja sombong tapi kosong melompong, tanpa referensi, tanpa dalil. Baik loreng putih, Erik, Mentari, sama itu melompong semua, gak ada apa-apanya itu. Tuh kan, kamu tidak punya kan, hanya satu yang kamu punya itu, yang karangan Safi Rajobat tua. Sekarang minta satu aja, Hakikatul Wahyi itu, coba ya, tampilkan jilidnya. Ya kalau kamu punya semua, silakan tampilkan foto jilidnya ya. Loh, Om Erik yang nggak punya, menuduh saya nggak punya, itu video saya itu banyak itu. Mana fotonya Om Erik? Jangan foto panjenengan loh, keblak semua kan, panjenengan sudah tua bangka itu. Foto bukunya. Jangan cuma mulai jadi orang nggak pernah menampilkan foto buku itu. Om Erik dan Koreng Putih juga Mentari itu. Omong kosong itu. Oh iya bah. Jadi Koreng Putih itu Syiah ya. Itu firqah di Syiah Imamiyah itu banyak macam, itu tidak pernah dijawab oleh Syiah, ulama Syiah siapapun. Saya konfirmasi terhadap kitabnya An-Naubakhti, bahwa sejak wafatnya baginda Nabi, sejak wafatnya Imam Ali, sejak wafatnya Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, Imam Ja'far Shadiq, itu masing-masing kewafatan imam itu ada perebutan imam dari saudara-saudara imam juga. Itu menunjukkan bahwa surat wasiat 12 imam atau 12 mati itu tidak ada. Begitu Abah. Iya, nanti dibuat senjata oleh Om Erik, ini saya punya gitu. Coba Om Erik tampilkan dulu, nanti saya komparasikan. Om Erik gak punya kok.
Ini tidak punya. Kamu coba, jawabannya simpel kok. Tampilkan aja foto jilidnya buku Hakikatul Wahyi. Tampilkan. Saya punya. Nanti kalau udah kamu jawab, saya akan kasih lihat yang asli ya. Sudah Om Erik, kalau ngomong jangan sampai dengan makan, itu tidak sopan. Ya maklum, wong nabi palsu, rasul palsu itu matinya berkubang kotorannya sendiri di kasurnya. Ya maklum, dia itu diturunkan kepada Om Erik. Tidak sopan ya. Mana Om Erik foto bukunya kamu? Kalau gak punya ngaku saja, nanti saya foto 5 kamar buku kitab ini. Foto aja Om Erik. Jangan ngoceh-ngoceh, tidak sopan itu. Ya maklum, si nabi palsu, rasul palsu matinya penuh kotorannya sendiri di kasurnya itu. Diturunkan itu kepada Om Erik. Romli ini kelihatan kualitasnya ya. Makanya saya bilang saya enggan nge-share yang kayak gini di grup. Karena sikap Romli itu akan mempermalukan diri sendiri. Ya, karena selama ini Romli membuat tulisan kopas dari orang-orang yang membenci atau memusuhi Ahmadiyah atau memusuhi pendirinya, ya. Ya, saya bisa punya kok. Saya kasih lihat nih sekarang ya. Perkataan kamu aja sudah menakan suul adab kamu ya. Masa umat Islam ngomong kayak gitu? Akunya ustadz lagi, gus lagi, kiai haji lagi. Wah, payah deh. Ya, perbaiki itu akhlak ya, jangan seperti itu ya. Itu temanmu itu Om Erik tua bangka dari online. Kalau gak punya uang nanti saya kirim biar beli buku aslinya itu. Ini ngomong apa? Om panjenengan tua bangka tidak sopan ketika dialog dengan orang makan-makan. Ya maklum, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu matinya kan fakta sejarah yang saya ungkapkan. Berkubang kotorannya di kasurnya. Itu menunjukkan bahwa dia itu terlaknat ketika sekaratnya. Menunjukkan bahwa dia itu nabi palsu, rasul palsu. Para khalifahnya panjenengan juga palsu semua kok itu. Aduh Romli, itu kan saya punya PDF-nya. Saya bisa baca tuh di HP. Ya, karena kamu itu HP-nya nggak bisa teks Arab, maka saya kadang-kadang ngambil dengan kopas dari itu tadi, dari buku itu. Saya punya PDF-nya, Romli. Masa nggak percaya sih? Ngomong apa PDF apa? Tampilkan PDF-nya ke sini. Kecuali kamu terjemahan Al-Quran yang kamu bilang kitab tafsir dari Ahmadiyah, itu saja kamu punya PDF-nya. Kalau Tiryakul Qulub terus apa macam-macam itu, kamu ambil dari aplikasi itu kok. Hakikatul Wahyi ya kan, filsafat ajaran Islam, itu semua kamu nggak punya itu. Kalau punya kirim ke sini sampul depannya dan PDF-nya. Loh, saya berkata sesuai dengan fakta sejarah kok. Apa menyampaikan fakta sejarah itu tidak berkata dengan baik? Justru kalau fakta sejarah disampaikan dengan tidak sebenarnya, yaitu fitnah, malah tidak baik. Fakta sejarah membuktikan bahwa matinya Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu sudah terlaknat. Buktinya dia mati berkubangan kotorannya sendiri di kasurnya. Fakta sejarah kok, bukan berkata-kata lah, ini fakta sejarah. Kalau mengungkapkan fakta sejarah, apakah itu tidak sopan? Ya sopan lah. Begitulah, kamu ini apa? Kamu Romli juga, kamu, aduh, umur kamu berapa sih? Masa perkataan kamu seperti itu? Apakah Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Ya, qulu linnasi husna, berkatalah
kepada manusia dengan baik dan lemah lembut. Terus Rasulullah bersabda, man yuhram ar-rafqa yuhram al-khair. Barang siapa meninggalkan kelemah lembutan, maka sama saja dengan meninggalkan kebaikan, ya. Belajar tuh akhlak Rasulullah, ya. Kamu arti Nabi saja menurut Al-Quran tidak paham, ya. Tuh saya kasih PDF-nya, satu buku aja, Hakikatul Wahyi, ya. Pelajari baik-baik, ya. Belajar akhlak Rasulullah, ya. Arti Nabi menurut Al-Quran apa? Kamu belum bisa. Kok ngomong itu lagi? Banyak tulisanmu yang salah itu, Ri. Itu kitab Muntakhib itu. Mana kamu punya? Enggak punya itu. Khalifahmu juga enggak punya buktinya. Kitab Muntakhib itu bahwa palsu menulis Al-Fatih itu pakai tak marbutoh. Juga menulis nama kitab Tajul Arus itu ditulis Tajul Arus. Itu kan bodoh itu. Itu saja, jangan bicara kemana-mana kamu, Rikri. Kamu yang harus belajar akhlak Rasulullah tua bangka. Kalau dialog dengan orang jangan sambil makan suul adab itu. Ya nggak maklum lah, karena kamu dituruni sifat terlaknat oleh nabi palsu, rasul palsu, masih palsu. Karena matinya Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu dengan tumpukan kotorannya sendiri di kasurnya. Itu bukti bahwa sejak sekaratnya saja Ghulam Ahmad Ghulam Murtado itu dilaknat. Ya sebagai nabi palsu, rasul palsu. Begitu aja kok. Justru tadi malam aja kamu diam karena tidak ngerti kan. Wama qataluhu wama sholabuhu. Akhirnya ngilang, diam. Artinya kamu tidak paham tuh, ya. Masa sih kamu masih kelakuan masih seperti ini? Makanat nubuwatun qad ila tabi'atha khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sudah wafat tahun 1908. Khilafahnya sudah lebih dari 115 tahun. Itu bukti nyata, ya, bahwa beliau seorang nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW. Wahai Erik tua bangka, ini bukan suul adab saya ini. Kamu itu ternyata sangat suul adab kepada baginda Nabi. Ini postinganmu tidak saya hapus. Kamu menuduh baginda Nabi itu hanya mengklaim menerima wahyu. Artinya kamu menuduh baginda Nabi itu kan mengaku-ngaku saja. Ini kamu terbukti kamu saat suul adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya maklum, wong pimpinanmu itu matinya di kasur dengan kotorannya sendiri. Ya, jangan-jangan nanti turun kepada kamu itu kalau kamu tidak bertobat. Ini Erik Mubarik dan pengecut Mentari dijawab ini. Kamu menuduh baginda Nabi Muhammad SAW mengklaim menerima wahyu. Ini fakta kamu. Jawab atau kamu bertobat di sini. Nyatakan bertobat kamu di sini, Erik tua bangka dan Mentari pengecut. Mengklaim itu kan di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kul, katakanlah wahai Muhammad, silahkan mengklaim, wahai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kalian semuanya. Itu mengklaim di situ sama dengan mendakwakan diri, ya. Ngomong apa kamu tua bangka Erik? Itu lagi-lagi Quran surat Al-A'raf kamu rampok tafsirnya, maksud dan maknanya. Jangan itu yang kamu bicarakan.
postinganmu kamu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu itu kamu jawab. Atau kamu bertobat sekarang juga. Jangan kemana-mana, Erik tua bangka bodong. Bertobat atau tidak, itu saja. Postinganmu sendiri itu kok. Kamu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu, itu saja kamu. Saya kejar, jangan kemana-mana. Omong kosongmu itu tanpa ilmu itu. Jawab itu saja. Rasul-rasul atau nabi-nabi dari kalangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih terbuka sampai hari kiamat. Dalilnya Al-A'raf ayat 35, Al-Anbiya ayat 69, dan juga salah satunya adalah Ali Imran ayat 81 ya. Nah, goblok lagi kamu. Ini Quran surat Al-A'raf atau Al-Anfal kamu palsukan lagi. Di mana di sana ada kata-kata frase mengklaim, tobat atau cabut saja ini. Ini kamu memalsukan tafsir Al-Quran. Ayo, tunjukkan mana ada frase klaim itu. Bodong tolol kamu ini. Coba baca kamu surah Al-A'raf ayat 158 ya. Kamu ini Erik, di mana arti tafsir dari Quran surat Al-A'raf 158 itu ada frase mengklaim. Karena mengklaim itu konotasinya negatif, yaitu mengaku-ngaku. Ya. Ayo tampilkan secara jantan mana ada frase mengklaim. Kalau tidak, berarti kamu ini telah berdusta atas nama Al-Quran, atas nama Allah, atas nama baginda Rasulullah SAW. Tampilkan gitu, Rik. Jangan kemana-mana, Rik. Coba baca sama kamu ya, jangan maki-maki, nggak bagus itu. Baca saja, tahu dulu surah Al-A'raf 158. Terus kamu artikan coba. Coba baca surah Al-A'raf ayat 35 ya. Terus kemudian An-Nisa ayat 69, Ali Imran ayat 81. Coba kamu baca terus terjemahnya ya. Coba kamu baca, kamu yang baca ya. Sudah saya baca, anak saya hafal Quran. Tidak ada dari semua surat Al-Quran itu seperti tuduhanmu terhadap baginda Nabi. Ayo mana kalau ada, tunjukkan. Tolol bodong atau bertobat kamu tua bangka. Sebentar lagi kamu kok. Kamu yang pendusta. Coba kamu baca. Ikro. Saya bukan maki-maki. Saya tegas terhadap orang yang berdusta atas nama tafsir Al-Quran. Seperti kamu ini, saya tantang mana. Tunjukkan di room ini bahwa ada frase mengklaim dari ayat Quran yang kamu dustakan itu. Kamu berarti nggak bisa kan? Coba ikro atau utlu surah Al-A'raf 158. Kamu yang menarasikan, kok saya yang harus membaca. Berarti kamu nggak hafal sebuah lagu ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ya kamu lah. Kamu yang menarasikan, kamu yang menampilkan. Kok nyuruh-nyuruh saya? Berarti narasinya kamu itu memalsukan tafsir makna arti dari surat-surat Al-Quran. Itu saja kok. Ini saya YouTube-kan nanti, tenang aja. Selama kamu tidak bisa menunjukkan, ya kamu terbukti. Dengan tulisanmu kamu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Klaim itu konotasinya negatif kan, Rik? Mengaku-ngaku, Rik. Nah, sekarang kamu mengkaitkan terhadap banyak ayat-ayat Al-Quran. Tunjukkan di mana yang menyatakan ada frase mengklaim itu, Rik. Kamu yang nunjukkan, Rik. Kamu yang memulai kok. Iya, kamu yang mengakhiri, Rik. Lagunya asik itu, Rik. Baca aja ya, baca aja surah Al-A'raf 158 dengan artinya ya.
Apa Kang ini? Saya minta di mana di Quran, ayat apapun lah yang artinya, yang maknanya ada frase mengklaim. Itu saja, jangan nyuruh saya baca, nyuruh saya apa. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, atau kalau tidak kau pendusta besar. Erik Situa Bangka, sebentar lagi kena tulah Al-Quran yang kau dustakan. Asik ya. Apa? Sebentar lagi kamu ini KO. Itu tanda-tandanya seperti nabi palsumu itu. Kamu yang menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu, itu tulisanmu. Nah, terus kamu memalsukan arti ayat Al-Quran, katanya ada frase arti dan makna mengklaim. Mana itu? Kok malah menuduh saya, menyuruh saya yang membaca. Kau memulai, kau yang mengakhiri, kalau tidak berarti kau yang mendustai. Kan begitu. Baca surah Al-A'raf ayat 158 atau Ali Imran ayat 31. Coba baca ya. Coba kamu baca, awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Sudah saya baca dengan arti maknanya dan tafsirnya. Tidak ada frase mengklaim di sana. Berarti kamu berdusta atas nama Al-Quran kan? Karena kamu postinganmu itu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Kamu dusta kan ini kan? Sudah saya baca Tua Bangka. Kamu yang menarasikan itu, buktikan sekarang di mana arti makna dari ayat-ayat Quran yang kamu sebut itu ada frase mengklaim. Itu saja buktikan, jangan kemana-mana menyuruh saya. Saya sudah tiap hari ngajar tafsir, Erik. Tunjukkan lagi. Kalau tidak, bertobat kamu, karena kamu berdusta atas nama ayat-ayat Al-Quran. Itu bahaya, Rik. Di ayat-ayat Al-Quran tidak ada makna arti tentang frase mengklaim. Itu saja kamu bertobat, Rik. Itu postinganmu itu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Akui saja dan segera bertobat. Kalau tidak, ya kamu sebentar lagi, Rik. Kamu sudah tua Bangka, kena tulah kamu ini. Kena tulah siapa? Kena tulah Al-Quran. Iya kan? Karena kamu Al-Quran didustakan arti dan maknanya, Rik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wong-wong, orang-orang yang mengikuti, orang-orang, katakanlah ya, katakanlah ya Muhammad, wahai semua manusia, ini saat temani aku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada panjenengan semua. Alladzi sopo Allah yang memiliki, lahu kepada Allah, memiliki mulkus samawati wal ard, memiliki kerajaan langit dan bumi. Gak ada ini
Gak ada kok ini, gak ada frase mengklaim itu. Ini Erik Dusta ini. Erik Dusta Abuya. Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian ingin membaca ayat Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya, supaya kamu tidak diawali dengan caci maki, ya, itu akhlak buruk itu, ya. Jadi mulailah dengan tahu dulu, kemudian baca surah Al-A'raf ayat 158 atau Ali Imran yang lebih mudah, ya, ayat 31. Tuh kan, tilawah Al-Qur'annya juga si Romli ini tidak bagus-bagus amat sih, tidak seperti orang Arab, ya, yang imam masjid Masjidil Haram itu biasa-biasa aja, seperti orang Jawa baca Al-Quran, seperti itulah Romli, ya. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa kata kul itu artinya perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada semua manusia, ya, di seluruh penjuru dunia, bahwa beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, itu bahasa Sunarto artinya mengklaim, ya. Tapi mengklaim itu konotasinya tidak negatif, karena itu perintah Allah. Silahkan Muhammad, kamu mendakwakan diri sebagai utusan Allah kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, itu bahasa saya. Bahasa Sunarto mengklaim. Nah, ini. Nah, sekarang si Romli juga mengklaim bahwa pemimpinnya itu adalah khalifah atas perintah Allah atau tidak. Nah, kata kul itu perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, ya. Ali Imran 31 contohnya. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kemudian Allah menjelaskan kalimat berikutnya yang harus diucapkan oleh Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini yuhibbukumullah ini sama dengan habaib sebetulnya. Habaib yang hakiki itu ada di Ali Imran 31. Jadi habaib itu bukan keturunan, bukan zuriyah, ya, tapi para pengikut sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Erik, sudah saya baca, Rik. Al-A'raf 158, Rik. Saya baca artinya dan maknanya dan tafsirnya, ya. Tidak ada itu, Rik, frase klaim, Rik. Jadi kamu bertobat itu tarik saja frase mengklaim itu. Atau kalau tidak, ya gak apa-apa, kamu berarti menuduh baginda Nabi mengklaim, mengaku-ngaku menerima wahyu. Pilihanmu itu aja, bertobat atau akui saja bahwa kamu mengklaim, ya, mengklaim baginda Nabi mengaku-ngaku menerima wahyu. Itu saja, Rik. Jangan kemana-mana, Rik. Semua omonganmu itu tertolak. Wahai Erik Mubarik tua bangka, kamu jangan menilai bacaan saya, fasohah saya ketika membaca ayat Quran atau hadis. Saya lebih fasohah daripada bacaanmu yang banyak keliru. Saya lebih fasohah, lebih fasih dari bacaan Al-Masrurmu, khalifahmu di London sana. Jauh lebih fasih saya. Kedua, dari penjelasanmu itu tidak ada kata atau frase klaim. Klaim itu konotasinya negatif, ya, yaitu mengaku-ngaku, ya.
cabut saja itu frase mengklaim, atau kalau tidak ya kamu pasti sudah menyatakan bahwa kamu menuduh baginda Nabi SAW kama huwa ahlu, mengklaim. Artinya apa? Mengaku-ngaku menerima wahyu. Itu selama kamu tidak bertobat, tidak mencabut kata-kata postinganmu itu, bukan kata-kata orang lain, itu postinganmu kok. Itu saya berulang kali saya kirimkan. Pilihannya ada dua, kamu mencabut frase klaim itu atau kamu bertobat atau tidak. Terserah kamu, Rik. Saya cuma mengingatkan abangku, omku, si Erik Tua Bangka. Kamu itu kalau berkata diawali dengan kata caci maki, ya. Itu tidak baik, Romli, ya. Saya tidak mau kamu mengaku seumat Nabi Muhammad tapi perkataan kamu seperti itu, ya. Jadi perbaikilah nama baik Nabi Muhammad kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Caranya kullu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan baik dan lemah lembut. Paham gak tuh? Diawali dengan pengakuan atau klaim bahwa Romli itu punya banyak buku-buku Ahmadiyah, khususnya karya tulis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi ketika saya minta foto saja jilidnya, ya, dia hanya ngasih satu buku, yaitu Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir, yang ditulis oleh Bapak Syafi Rajo Batuah, bukan karangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Jadi dengan demikian Romli itu sudah mulai itu mengarah kemana-mana, ya. Tapi orangnya seperti itu, ya. Topiknya adalah si Romli itu tentang klaim, ya, perintah Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengklaim itu ada di mana. Nah, saya kasih dua. Sebetulnya ada lagi ayatnya, bukan dua, bukan hanya dua, banyak, ya. Kata kul itu diawalinya itu, ya. Kul itu perintah dari Allah agar Nabi Muhammad mengklaim. Nah, itu bahasa Sunarto. Tapi kalau bahasa saya mendakwakan diri, ya. Ya, Romli itu mengklaim, ya, mengutip tulisannya dia itu dari buku-buku Ahmadiyah katanya. Terus kemudian saya minta tolong fotokopi atau tolong foto jilidnya saja. Nah, kemudian dia kasih, ternyata yang ada hanya satu, yaitu karangan Syafi Rajo Batuah yang judulnya Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir. Yang lainnya itu buku-buku dari, saya lihat sih jilid-jilidnya udah berantakan begitu, kayaknya dari loakan gitu, ya. Dan tidak ada satupun karya tulis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang ada adalah tulisan-tulisan seperti Amin Jamaluddin atau para ulama yang menentang Ahmadiyah atau menentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, gitu, ya. Mohon izin, mohon maaf Abu, ya, saya ada kendala wifi, saya ada gangguan barusan. Jadi begini, si Erik Mubarik, si Abang Tua Bangka itu, ya, menuduh baginda Nabi itu mengklaim menerima wahyu. Itu fokus kan, tulisannya sendiri dia itu. Saya tanya, frase mengklaim itu kan konotasinya negatif, berarti menuduh baginda Nabi itu mengaku-ngaku menerima wahyu, begitu kan. Nah, itu Abang Erik Tua Bangka itu menyodorkan banyak ayat Al-Quran, khususnya Al-A'raf 158. Setelah saya baca dengan fasih melebihi fasihnya khalifahnya
Ahmadiyah di London itu yang membaca suratul Fatihah peletot-peletot, apalagi Erik ya tambah amburadul itu, tidak ada satu makna pun dari ayat Quran apapun, terutama Al-A'raf 158, yang bermakna kepada kalimat mengklaim, karena mengklaim itu konotasinya negatif. Itu saja, Erik, berarti berdusta atas nama makna arti ayat-ayat Al-Quran. Begitu saja. Abuya, saya mohon maaf gangguan wifi baru saja. Ya, dia mengklaim ngambil referensi dari buku-buku Ahmadiyah, tapi ternyata bukan. Ya, yang dia ambil dari buku-buku para penentang. Ya, kalau para penentang seharusnya ambil bukunya dari Al-Quran dan hadis saja, ya, baru kita respon. Tapi kalau dari buku Ahmadiyah tapi tidak pernah baca, bukunya pun tidak punya, itu namanya dusta, fitnah, ya. Oi, abangku, omku, si Erik Mubarik tua Bangka yang selalu memalsukan, artinya berdusta atas nama arti makna tafsir ayat-ayat Al-Quran. Buku dan kitab saya itu 5 kamar. Itu di kamar depan itu adalah tentang bacaan sehari-hari. Kalau kamu tidak pernah menampilkan buku kitab Ahmadiyah, ya kan? Yaitu pernah menampilkan apa itu terjemahan Al-Quran dari Ahmadiyah. Itu bukan kitab tafsir itu, apalagi tadi tentang hakikatul wahyi, ya kan? Itu kan di sana sudah tertera beberapa pengakuan nabi palsu itu, ya kan? Ya itu saja. Jadi fokus pada frase klaim itu saja, Erik. Dicabut, bertobat, atau terserah kamu. Saya sudah memperingatkan panjenengan, abangku, omku yang sudah tua Bangka, dicabut saja tuduhan panjenengan terhadap baginda Nabi dan segera bertobat. Atau kalau tidak, terserah panjenengan kok. Ya, mengklaim itu konotasinya masih positif karena atas perintah Allah. Dan itu kata-kata mengklaim itu datangnya dari Sunarto, orang Syiah. Ya, bahasa saya adalah mendakwakan diri. Ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, begitu pula Nabi Muhammad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan satu lagi sebagai Rasul, ya, kepada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia dengan perintah Allah, ya. Nah, itu bahasa konotasi negatifnya ngaku-ngaku. Tapi kalau bahasa mengklaim dengan perintah Allah, bahasa halusnya mendakwakan diri. Nah, ini yang Romli tidak bisa menggunakan bahasa yang baik dan lemah lembut, ya. Oh, nongol-nongol juga abangku, abang daku, si tua Bangka, Erik Ahmad Mubarik. Saya tanya, apakah buku kitab Tiryakul Qulub, apakah buku kitab Hakikatul Wahyi, apakah buku kitab Anjam Atham, ya, dan lain-lain itu bukan buku kitab dari kalangan Ahmadiyah Firqah Qadiani? Iya kan? Saya membaca dari kitab-kitab itu, ya kan? Kalau saya membaca dari kitab-kitab kami Ahlussunnah wal Jamaah, jelas sekali siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah baginda Nabi adalah nabi palsu. Menurut siapa? Menurut Ibnu Hajar Asqalani, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, menurut Imam Ismail Al-Barwaswi,
menurut At-Tamimi Al-Baghdadi dan lain-lain, bahwa frase khataman nabiyyin Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu diperjelas oleh hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa wa innahu la nabiyya ba'di. La di sini adalah an-nafiyah lil jins, menolak segala jenis kenabian, menolak segala jenis kerasulan, menolak segala jenis kewahyuan. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pernah berpidato di hadapan banyak ribuan sahabat Nabi ketika baginda Nabi telah wafat. Ala begitu kan, penting. Setelah baginda Nabi wafat dengan agung dan dengan sempurna, itu maka terhentilah segala wahyu. Dengan demikian, siapa saja yang mengaku menerima wahyu, artinya pengakuannya itu palsu. Jadi termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang matinya berkubang kotorannya sendiri, itu terlaknat karena mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai al-mahdi, mengaku sebagai al-masih, gitu kan. Ya itulah. Jadi Abang Erik, silakan ini semua dibaca di dalam Jami' Al-Masanid Wal-Marasil di juz 13 187, juz 15 76. Juga di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di juz 1 halaman 9. Juga di dalam kitab tafsirnya Syekh Al-Barwaswi di juz 9 halaman 311. Juga di dalam tafsirnya Imam Abi Mansur At-Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi, ya. Juga di dalam kitabnya Al-Imam Nasiruddin Al-Baydawi Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Banyak ini. Kembali kepada Abang Erik yang menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Postingan Abang Erik sendiri itu. Nah, silakan itu dicabut, bertobat, atau terserah saja. Ini menjadi bukti bahwa abangku, omku, situ abangka Erik Ahmad Mubarik menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Sedangkan klaim itu frasenya konotatif, yaitu negatif. Itu saja kok. Romli, kenapa kamu selalu memulai dengan caci maki? Ya, apakah kamu tidak mau mentaati Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan baik dan lemah lembut. Kemudian Rasulullah pun bersabda, man yuhram ar-rohko yuhram al-khair. Barang siapa menjauhi kelemah lembutan, sama saja menjauhi kebaikan. Ya, jadi kalau ingin dijawab komentar Anda, berkatalah seperti itu, lemah lembut, ya, dan baik. Oke? Nah, itu kamu harus tahu bahasa Inggris, karena klaim itu kan bahasa Inggris. Ya, Nabi Muhammad atas perintah Allah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atas perintah Allah, claim to be the prophet of God, claim to be the Al-Mahdi who comes from God. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan kepada kalian berita gembira
tentang Al-Mahdi yang akan diutus dari antara umatku. Musnad Ahmad nomor 110661 ya. Kemudian beliau melanjutkan ya, au rajulam minni au min ahlul baiti yu'ati'u ismuhu ismi wasmu abi ismu abi. Ya, yang artinya atau dia itu adalah seorang lelaki dariku atau dari ahlul baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Nah, Ahmad adalah nama lain dari Muhammad. Imam Mahdi namanya Gulam Ahmad. Oke. Bapaknya Rasulullah Abdullah, artinya hamba Allah. Bapaknya Imam Mahdi namanya Gulam Murtaza, yang artinya hamba Allah yang diridhoi. Maka dengan demikian Imam Mahdi adalah namanya Mirza Gulam Ahmad bin Mirza Gulam Murtado, seperti Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Ya, sama saja tuh. Ngomong apa ini? Apa ditanya, apa dijawab, sudah konslet otaknya panjenengan abangku, tua bangka. Itu buku-buku Ahmadiyah itu saya sebutkan, Tiryakul Qulub, Safitatun Nuh, Hakikatul Wahyi, dan semua itu dari kitab-kitab Ahmadiyah Qodiani kok, bukan kitab-kitab kami itu. Itu lain soal, sudah itu kamu gak bisa bantah itu. Yang kamu gak bisa bantah, hai abangku si Erik tua bangka, cabut saja tuduhan panjenengan sangat kurang ajar panjenengan itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu, bahwa panjenengan si tua bangka abangku menuduh baginda Nabi itu mengklaim, artinya mengaku-ngaku yang bukan haknya, yaitu mengklaim menerima wahyu itu saja kok. Seperti dawuhnya Abu Bakar Sukabumi itu dijawab, abangku si tua bangka Erik Mubarik, jawab atau cabut. Kalau tidak, ya biarkan itu menjadi pengakuanmu, tuduhanmu dunia akhirat loh, bahaya itu. Itu saja abangku si tua bangka Erik Mubarik. Sudah saya katakan, postingan-postingan kamu itu referensinya dari ulama-ulama yang sudah bercerai-berai dan juga dari ulama-ulama penentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, yang atas perintah Allah telah mendakwakan diri sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Khalifatullah yang telah diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan benar bahwa kamu itu tulisan-tulisan kamu, postingan-postingan kamu itu dari ulama-ulama yang sudah bercerai-berai dan dari ulama-ulama yang menentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud yang telah diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Abangku si Erik tua bangka, kalem-kalem saja itu, sampean ngos-ngosan itu. Jangan sampai jangan sampai kayak itu di sebelah itu dulu, apalagi debat begini orang non muslim langsung meninggal itu. Panjenengan tobat aja Bang Erik, sekarang juga ayo bersama-sama panjenengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ucapkan itu. Bahaya panjenengan kalau mati ini nanti seperti matinya Gulam Ahmad bin Gulam Murtado itu.
banyak berceceran kotorannya di kasurnya itu. Karena panjenengan belum mencabut tuduhan panjenengan yang sangat kurang ajar terhadap baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, yaitu panjenengan menuduh baginda mengklaim, artinya mengaku-ngaku yang bukan haknya terhadap penerimaan wahyu. Itu saja kok. Saya posting lagi ketikan panjenengan itu. Tobat abangku, tapi tobat itu bukan soto babat. Kalau soto babat itu enak, ya. Tobatlah sebelum saatnya tiba, kan begitu. Tadi sudah saya katakan apakah itu anjam atham ya, anjam atam ya, tiryakul qulub, hakikatul wahyi ya, ijaz ahmadi, khutbah ilmiah, safinatun nuh, dan semuanya itu kitab Ahmadiyah kok, Qodiani. Itu tertera di sana tentang pengakuan nabi palsu itu, tentang kekurangan ajaran nabi palsu itu, mengatakan bahwa mukjizatnya lebih besar dari mukjizat baginda Nabi, ya kan? Itu kamu turuti. Kamu menuduh juga baginda Nabi mengklaim ketika menerima wahyu. Ya klop lah. Kamu dengan nabi palsumu itu, kalau nabi palsumu itu merasa mempunyai 1 juta mukjizat, baginda Nabi dituduh hanya mempunyai 300.000 mukjizat. Ya, kamu ini menuruti juga. Kamu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu. Ya nggak apa-apa salah. Berarti kamu itu sangat kurang ajar terhadap baginda Nabi. Itu saja, fokus, jangan kemana-mana begitu. Tapi kamu harus pelan-pelan. Itu sudah ngos-ngosan panjenengan itu. Ngos-ngosan, nanti kalau geblak bahaya ini. Kalem aja. Jangan bicara yang lain-lain. Tuduhanmu terhadap baginda Nabi mengklaim itu dicabut atau kamu pertahankan, itu saja, jangan kemana-mana. Iya, dia mengatakan dari kitab Hakikatul Wahyi, tapi bukan dia sendiri yang nulis, ya, karena dia tidak punya kitab Hakikatul Wahyi. Yang nulis adalah para ulama penentang. Nah, sehingga yang dikutip dari Hakikatul Wahyi itu yang keliru-kelirunya. Jadi disalahkan gitu, jadi menjadi salah. Misalnya contoh lah, anjam atam ditulis jadi anjam atim. Nah, apalagi yang isi-isinya keliru semua, ya. Kitab Hakikatul Wahyi kan ada tuh PDF-nya, baca, itu sudah diterjemahkan, ya. Hei Romli, apakah kamu tidak mau merubah sikap kamu, ya? Kamu itu umat Nabi Muhammad atau umat Abu Jahal? Ya, robahlah kelakuan kamu itu. Walaupun kamu bilang saya tua bangka ataupun goblok atau tolol, tidak akan merubah posisi saya. Tetap saya Erik Ahmad Mubarik, ya, tidak akan merubah. Saya sudah beriman kepada Imam Mahdi wal Masih Maud, ya, dan saya sudah beat kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, ya, mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Sedangkan kamu belum punya beat, ya. Rasulullah bersabda, barang siapa mati sedangkan ketika hidupnya tidak ada ikatan beat, maka matinya mati jahiliyah. Nah, perkataan kamu itu jahiliyah sebetulnya, ya. Iya, semuanya kitab Ahmadiyah sebagian, dan kamu tidak tahu karena tidak punya bukunya. Yang kamu kopas adalah tulisan dari orang-orang yang memusuhi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan mengakibatkan akhlak buruk kepada kamu karena isinya hanya fitnah belaka. Oke? Ya, kalau menanggapi fitnah mah buat apa? Tidak ada gunanya, ya. Terlalu banyak fitnah oleh mereka itu. Nah, itu yang dikonsumsi sama Romli itu. Yang saya baca itu tertera di kitab-kitab Ahmadiyah.
jangan sudah dibahas, itu sudah resmi kok ini ya. Jadi misalnya di Ijaz Ahmadi halaman 71 ya kan, itu baginda Nabi hanya membelah bulan, tetapi Nabi palsu mengaku-ngaku mengklaim kalau ini mendapat mukjizat terbelahnya bulan dan matahari. Silakan dibaca di Ijaz Ahmadi halaman 71. Itu kan kitab-kitab Ahmadiyah, itu sudah gak masalah. Yang kedua bahwa kamu tadi menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu, itu saja. Kamu akui, kamu cabut, kamu tobat. Atau jangan bahas kemana-mana sebelum itu dulu. Kamu kan melarikan masalah kamu, Rik. Tua bangka, abangku. Kamu mengkonsumsi buku-buku yang ditulis oleh para penentang, terus menisbahkan bahwa yang dia tulis itu berdasarkan buku-buku Ahmadiyah. Nah itu intinya tuh, Romli. Bagus begitu Abuya, Abu Bakar Sukabumi. Abang Erik itu melarikan diri. Postingannya menuduh baginda Nabi SAW mengklaim menerima wahyu, itu penting itu. Daripada hanya membahas buku-buku palsu dari Nabi palsu itu. Itu aja Erik. Dijawab dulu Rik. Atau kamu tobat baru membahas yang lain Erik. Abangku tuh abangka. Kamu itu Romli, kamu itu tidak bisa menulis. Saya kasih contoh ya. Syariat Ghulam Ahmad itu kan bukan tulisan kamu nggak bisa nulis seperti itu, karena itu tulisan dari orang-orang yang menentang Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, kemudian dia menisbahkan kepada buku-buku karangan Ahmadiyah. Itu tuh yang keliru ya. Oke, saya resign dulu, mau off dulu ya. Oke. Ya salah, memang si Romli itu begitu orangnya, on ya, tapi kelakuannya begitu. Coba lihat tulisannya, posting lagi karena dia nggak bisa nulis. Yang suul adab itu kamu Romli, jangan tuh lihat Bu ya, postingannya ini lagi, ini di kopas ini lagi, tulisannya berantakan begini. Coba ya, bukan berantakan abangku tuh abangka, itu kan postinganmu menuduh baginda Nabi mengklaim menerima wahyu, kan postinganmu sangat kurang ajar terhadap baginda Nabi. Itu saja fokus. Tobat kamu, cabut kamu, atau kamu nyatakan iya memang saya menuduh baginda Nabi SAW mengklaim menerima wahyu, itu beres. Baru kita bahas kitab-kitab Ahmadiyah Qadiani yang lain, gitu loh. Itu aja fokus, jangan lari kemana-mana abangku tua bangka. Fokus. Bahkan ini mohon maaf Abuya Abu Bakar Sukabumi Jawa Barat, admin grup Muhibbin Ahlul Bait Sallallahu Alaihi Wasallam ini, saya baca ini di dalam kitab Ghulam Ahmad yang berjudul Syahadatul Quran halaman 3 ya. Saya baca panjang ini. Sesungguhnya agama din yang kujelaskan kepada orang-orang secara berulang kali adalah sesungguhnya Islam itu terbagi dua bagian. 1, hendaknya kita taat kepada Allah. 2, hendaknya taat dan setia pada pemerintahan yang menjamin keamanan, melindungi kami dan menjaga kami dari orang-orang yang zalim. Pemerintahan ini adalah pemerintahan kolonial Inggris ya. Bahkan dijelaskan dalam Tiryaqul Qulub ya, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado menulis ya, ada 3 perkara yang mendorongku Ghulam Ahmad meningkatkan ketulusanku Ghulam Ahmad kepada pemerintahan Inggris. Pertama, meneruskan ayahku Ghulam Murtado ini kan. Kedua, karena jasa-jasa pemerintahan Inggris ini yang sangat luar biasa kepadaku. Dan ketiga, ada ilham dari Allah.
Ya ini ilham atau wahyu palsu ini. Jawab Bang Erik, jawab Bang Erik. Ini saya sebutkan kitab dan halamannya. Jawab dengan kalau tidak benar itu yang benar begini, halamannya begini. Jangan menuduh itu dari pentang, nggak berguna itu. Referensi dijawab dengan referensi. Abangku tua Bangka Erik Mubarik. Mohon izin, mohon maaf. Abah Abuya Abu Bakar Sukabumi, Jawa Barat yang sangat kami banggakan, dan Abah Pembasmi TBC yang sangat kami banggakan juga. Mohon izin saya baca dalam kitab Ahmadiyah Qodianiyah, salah satunya kitabnya bernama A'immat Kamalat Islam, halaman 564 sampai 565. Yang kedua kitab Barahin Ahmadiyah halaman 155. Juga selanjutnya kitab Al-Istiftah halaman 5 dan halaman 82. Juga kitab Haqiqatul Wahyi halaman 123. Ini saya baca selanjutnya. Kemudian aku Ghulam Ahmad ciptakan dunia, dan aku Ghulam Ahmad berkata, inna zayyannas sama'ad dunya bimasabiha. Masya Allah, ini kan ayat Quran ini yang bahaya ini. Waduh, wah ini begini Ghulam Ahmad ini. Wah, kemudian aku pisahkan dan aku tertibkan dengan tatanan menurut yang dikehendaki Allah. Aku merasakan diriku dalam menciptakannya seperti orang-orang yang mampu. Kemudian aku ciptakan dunia dan aku berkata, inna zayyannas sama'ad dunya bimasabiha. Sesungguhnya kami menghias si langit dan dunia dengan lampu-lampunya. Wah. Kemudian aku berkata, sekarang kita ciptakan manusia dari tanah. Tuhan kita seperti gading. Sesungguhnya aku Ghulam Ahmad adalah jelmaan Allah. Engkau daripadaku setaraf dengan tauhidku dan keesaanku. Engkau daripadaku setaraf dengan arsyku. Engkau daripadaku setaraf dengan anakku. Engkau daripadaku setaraf dengan anakku. Wahai bulan, wahai matahari, engkau adalah daripadaku dan aku daripadamu. Ya inilah dalam kitab Al-Istifa halaman 85. Juga dalam kitab Tambihul Maram halaman 65. Juga dalam kitab Haqiqatul Wahyi halaman 105. Ini Abang Eri gak bisa membantah. Saya sebutkan dengan halaman-halamannya loh. Kalau tidak percaya, bantah saja Bang Erik tua Bangka dengan Tiryakul Qulubnya itu, dengan Haqiqatul Wahyinya itu. Kalau saya salah ini kan nggak bisa dibantah, kan memang tertulis begitu kan. Waduh, ini Beb Habib kecil, abangku tua Bangka Erik Mubarik ini Beb. Ya kan, ini saya baca sekali lagi ya, dalam kitab Ahmadiyah Qodiani, judulnya I'jaz Ahmadi halaman 71 ya. Tertulis terjemahan dalam bahasa Indonesia begini ya kan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya diberi mukjizat terbelahnya bulan purnama menjadi 2, namun untukku di sini Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado kan, diberi mukjizat terbelahnya bulan dan matahari. Nah, ya kan? Waduh. Malah ini lebih asik lagi ini ya. Ya, ada tulisan begini. Tidak ada perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid Mirza Ghulam Ahmad. Hanya saja mereka para sahabat itu adalah tokoh-tokoh generasi kenabian pertama, sedangkan murid-murid Mirza Ghulam Ahmad adalah tokoh-tokoh generasi kenabian kedua. Waduh. Wah, bahkan dijelaskan lagi, sesungguhnya orang yang datang ke Kubah Menara Putih Al-Masih sama dengan ziarah ke Kubah Hijau Masjid Nabawi di Madinah. Betapa celaka orang yang melewatkan kesempatan berhaji akbar ke Qodian
Oh, wah, asik juga ternyata setelah saya baca. Banyak lagi. Ini Erik bantah, tapi tentang tuduhan sampean itu lagi diputuskan. Baru bantah kitab-kitab Ahmadiyah. Abangku Erik Mubarik tuh abangka.